Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini di sini saya hadir kembali memberikan edukasi penjelasan tentang trading di Olim Trade. Baik, jadi hari ini atau malam ini adalah malam yang dimana penghujung akhir di aset mata uang ya, atau aset mata uang. Nah, jadi di sini saya akan membahas sebuah strategi yang dimana strategi ini adalah strategi klasik ya, klasik yang dimana arti klasik ini menurut saya adalah strategi yang gampang sulit atau sulit dipahami ya untuk para trader yang dimana malas untuk menghafal atau melihat kebiasaan candle atau grafik, arahan grafik ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan membahas dulu sebuah uptrendnya dan downtrendnya ya. Mungkin sideways-nya jika oke lah dengan sideways ya, tetapi mungkin videonya agak lama. Nah, sebelum saya lanjut, kepada teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, silahkan di subscribe, komen, like, dan share agar channel ini bisa maju dan berkembang lagi ke depannya, yang tentu juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, baik ya, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat sebelum candlestick atau tren yang sedang terjadi ini muncul, ada yang dimana ini adalah up, ini adalah down. Nah, dalam up itu pasti akan terbentuknya atau muncul candlestick bearish ya, candlestick merah, dan saat terjadinya down pasti akan muncul juga yang dimana candlestick bullish atau hijau. Cara untuk menentukan ini dengan sebuah strategi klasik yang saya gunakan tidak luput dengan keberadaan garis support dan resisten jangka pendek ya. Nah, oke, sorry nge-lag. Jadi sebenarnya ketika kita ini harus bisa mengetahui arahan grafik dengan sistem support dan resisten, atau bisa disebut pembalikan arah. Itu ketika up dan down. Nah, untuk sideways-nya ya, untuk sideways-nya itu sangat mudah. Kita hanya perlu melihat kebiasaan candle. Atau ketika misalnya candlenya itu terbentuk 3 candle bullish, 2 candle bearish, atau 1 candle bearish ya, seperti itu. Pokoknya tidak terlalu banyak, tidak terlalu mendominankan seperti ini ya. Nah, ketika banyak yang dominan seperti itu, pasti kita bisa menghitung atau bisa mengetahui. Kalau menghitung mungkin bisa disebut dengan candlestick konfirmasi ya, jika menghitung itu. Jadi jika kita sudah mengetahui, oh ini ada keberadaan ini ada keberadaan itu, jadi kita harus menunggu 2 candle selanjutnya ya. Atau jika misalnya sudah mentok, kita tidak usah menunggu 2 candle selanjutnya. Di candle selanjutnya itu kita bisa melihat dari detik atau pergerakan candle itu ya. Jika sudah menemukan momen atau kita akan yakin open posisi, kita tidak usah menunggu 2 candle selanjutnya, kita hanya melihat pergerakannya. Nah, untuk pergerakannya itu kita bisa lihat pergerakan pertama ya. Contoh misalnya di detik 59 itu tidak ada pergerakan sama sekali ya, lama lah, di atas 3 detik atau 5 detik. Nah, lalu pergerakan yang pertama itu, jika pergerakannya itu cepat, maka kita mengambil pergerakan atau warna atau terbentuknya candle yang terakhir ya. Jika misalnya pergerakan yang cepat itu pertamanya ke atas, berarti mengambilnya kita pergerakan yang kedua, berarti itu ke bawah. Nah, kita pada posisinya sell. Tetapi jika pergerakannya itu cuma ke atas doang, lalu misalnya ada bertahan 2-3 detik lalu ke bawah, atau misalnya ke atas lagi, nah itu kita bisa open posisi buy ya. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, baik ya. Oke, ini. Nah, di sini adalah
kita bisa open posisi buy. Oke, yang nge-like. Nah, kenapa di sini open posisi buy, Kang? Baik ya. Ini kalau misalnya kayak gini aja ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini adalah dimana area support ya. Lalu untuk menentukan candle ini up itu bagaimana? Teman-teman bisa melihat di sini. Candlestick bearish ini ya. Candlestick bearish ini bisa dibilang candlestick bearish yang sempurna. Kenapa? Karena candlestick bearish ini menutupi candlestick bearish sebelumnya. Lalu kenapa di sini saya up? Yang kedua, di sini ada candlestick bullish. Oke, candlestick bullish. Kita ini dulu ya. Nah, candlestick bullish itu dia melebihi atau menyentuh dengan resisten di candlestick bearish yang kecil ini. Jadi jika di candlestick selanjutnya bullish, maka candlestick selanjutnya juga pasti akan up ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Oke, ini kita masih bisa up ya, open posisi always telat. Nah, kenapa di sini saya open posisi up? Teman-teman bisa lihat, ini adalah satu ya, kuncinya cuma satu. Apa itu? Kita up lagi aja di sini ya. Karena tadi saya open posisinya di situ, tetapi keburu ke atas. Apa ini open? Kenapa ini alasannya? Karena candlestick bearish ini, teman-teman bisa lihat, candlestick bearish itu memiliki body yang kecil dan memiliki sumbu panjang di atas. Memiliki sumbu panjang di bawah. Nah, lalu ketika ada momen seperti ini ya, di candlestick sebelumnya itu terdapat candlestick bullish yang dominan. Lalu terdapat candlestick bearish yang dimana bodinya itu tipis dan memiliki sumbu panjang di bawah. Nah, itu berarti artinya candlestick bearish ini sebelum memiliki sumbu panjang di bawah itu dia membentuk sebuah candlestick bearish yang dimana bodinya itu sempurna lalu ditarik ke atas. Nah, ketika penarikan ke atas itu, maka oke ya, tidak apa-apa. Di sini hanya penjelasan dulu, tetapi saya yakin ini pastikan ke atas. Mungkin saya tadi telat saja open posisinya. Nah, lanjut. Karena si sumbu panjang di bawah ini tertarik ke atas, berarti ada penekanan yang dimana arah ini masih trennya ini menjadi up, seperti itu ya. Nah, oke, mohon maaf jika suaranya nanti terdengar kecil. Teman-teman bisa menggunakan headset ya, dan di fullkan saja volumenya. Karena di sini sudah masuk malam, jadi tidak bisa terlalu keras ya suaranya. Nah, baik ya. Jadi di situ adalah momentum ketika dimana adanya pergerakan yang dimana sumbu itu adalah sangat berpengaruh ketika dalam keadaan trend up atau down ya. Tapi itu adalah trend up down, yaitu jangka pendek atau sementara ya. Nah, jika seperti ini teman-teman bisa lihat, kita hanya menunggu. Nah, ini adalah momentum. Sebenarnya jika seperti ini, kita bisa, kata saya juga apa ya, jika kita sudah bisa mengetahui kebiasaan candle dan arahan grafik, maka kita pasti akan tahu kemana arah itu tertuju dan kebiasaan candle yang sedang terjadi, yang suka terjadi itu seperti apa ya. Nah, itu adalah yang dimana yang sering saya gunakan adalah yang disebut sebuah strategi klasik ya, seperti itu. Saya yakin ini pasti akan profit atau bisa disebut benar lah ya. Baik, sekarang kita cari yang sideways dulu ya. Ini waktu sudah 9 menit. Kita cari yang sideways ya. Kita cari sideways. Oh, ini down. Oh, sudah jelas lah. Oh ya, berhasil semua.
walaupun ini akun demo, karena mau akun demo akun real semuanya sama saja, akan tetapi yang membedakannya real akan mendapatkan penghasilan dan demo itu tidak ya. Akan tetapi yang sangat berperan penting itu ada ilmunya, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan hasil ya. Karena di sini saya hanya menyampaikan ilmunya saja. Oke, nge-lag ya. Nah, baik. Oke, ini adalah posisi yang dimana akan membentuk sideways ya, akan membentuk sideways. Kenapa Akang bisa tahu? Yang pertama adalah keberadaan garis resist dan support jangka pendek. Nah, gini ya, ketika garis support dan support, resist dan resist itu bertemu atau berdekatan, maka itu pasti akan membentuk sebuah tren atau grafik yang dimana pasti akan membentuk harga tertinggi dan harga terendahnya itu tidak jauh beda ya. Contoh nih ya, itu adalah keberadaan garis resist dan supportnya. Nah, untuk menentukan atau kita open posisi, kita bisa melihat keberadaan garis resist dan support, hanya seperti itu saja ya. Oke, berhasil ya. Nah, sebenarnya semua strategi juga ya, jika misalnya kita bisa mengetahui keberadaan garis support dan resisten. Sebenarnya di video-video edukasi yang sudah saya upload itu termasuk sebuah strategi yang dimana benar-benar strategi yang bisa digunakan jika teman-teman paham, jika teman-teman mengerti dan tahu cara menggunakannya. Tetapi jika teman-teman tidak mengerti, tidak paham, tidak malas untuk dipelajari, untuk apa gitu teman-teman banyak melihat strategi-strategi jika teman-teman tidak bisa menguasai support dan resisten ya. Walaupun ada candlestick yang dimana momentum, mungkin jika saya juga pernah melihatnya candlestick pattern itu seperti apa, akan tetapi jika kita tidak bisa menghafal ya mungkin kita pasti akan lupa gitu ya. Lupanya itu maksudnya ketika open posisi jadi ragu gitu. Nah, jadi cara saya pribadi untuk menghafal candlestick pattern seperti itu ya, saya yang pertama menguasai dulu strategi support dan resisten atau menguasai keberadaan garis support dan resisten. Nah, setelah itu saya baru memahami kebiasaan candle yang sudah atau yang sering terjadi. Yang selanjutnya adalah arahan grafiknya ya. Arahan grafik itu kita jadi tren itu kita hafal ya, arahannya itu kemana, apakah ya ini akan ke atas atau ke bawah. Nah, cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya itu kita bisa menggabungkan dengan kebiasaan candle. Lalu setelah itu kita bisa langsung melihat keberadaan garis support dan resisten. Ini adalah kunci yang dimana sebuah strategi kita tanpa menggunakan indikator apapun, oskilator apapun, hanya benar-benar melihat keberadaan garis support dan resisten, harga tertinggi, harga terendah, lalu support dan resisten, lalu kebiasaan candle, dan setelah itu baru kita bisa melihat arahannya itu mau kemana. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena suaranya pasti kecil ya. Silakanlah teman-teman tinggal dibesarkan volumenya, lalu pakai headset saja ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau tidak terdengar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.